baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Dikatakan pujian tadi, Tuhan aku rindu. Amin. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman untuk kita hari ini adalah menang. Saudaraku yang dikasih ke Tuhan, dikatakan di firman Tuhan ini, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Amin. Kata memperoleh di sini sehingga kamu punya pengharapan. Jadi di sini dikatakan memperolehnya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak ikut bertanding, tidak ada harapan untuk menang. Kemenangan hanya didapat oleh orang-orang yang ikut bertanding. Ikut bertanding artinya adalah masuk hitungan. Jadi anak-anak Tuhan semuanya masuk hitungan, harus ikut bertanding. Yang kedua, ikut bertanding artinya adalah ada pengharapan dan ada kebanggaan karena ikut bertanding. Amin. Yang ketiga, ikut bertanding artinya adalah siap jadi pemenang. Amin. Jangan siapkan dirimu jadi orang yang kalah, tapi menjadi pemenang. Dunia bertanding untuk mendapatkan mahkota yang fana, artinya sementara, dan itu jurinya adalah sesama manusia. Sedangkan pertandingan kita bukanlah pertandingan dunia, tapi pertandingan kita namanya adalah pertandingan iman. Pertandingan iman hadiahnya adalah mahkota yang abadi dan itu bersifat kekal. Dan jurinya adalah Yesus sendiri. Amin. Jadi ketika kita beribadah, kita sedang apa kita ini? Sedang apa? Kita baca di firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di ayat 24, kita baca kembali. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mau jadi pemenang, engkau harus membiasakan dirimu berlari. Amin. Artinya apa? Jangan lelek. Jangan biarkan ayam berkokok baru engkau bangun. Amin. Dunia berkata apa? Rezekinya dipatok ayam. Di firman Tuhan dikatakan lebih keras, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, lalu tidur lagi, maka datanglah penyerang penyerbu, yaitu apa?
Miskin artinya berkekurangan. Kurang melulu, kurang terus. Orang yang punya jiwa miskin alias merasa kurang dan kurang terus, dipastikan dalam diri orang itu pasti ada jiwa lelet, jiwa malas. Tapi orang yang punya jiwa kreatif, punya sikap berlari cekatan, tidak akan pernah berkekurangan. Itu janji berkat Tuhan. Artinya tidak berkekurangan dalam tanda petik bukan harus kaya raya, punya mobil 10, punya rumah 10, enggak. Engkau punya pekerjaan, engkau punya penghasilan walaupun sedikit, kau memakai sistem dari Rasul Paulus, mencukupkan diri dalam segala hal. Itu orangnya betul-betul hidup melakukan firman Tuhan. Itu yang disebut dengan hidup mencukupkan diri dan tidak berkekurangan. Dikatakan di ayat 26. Dikatakan di ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya kalau berlari harus ada aturannya supaya ada kepastian kemenangan. Lari dengan cepat. Kenapa Tuhan katakan lari dengan cepat? Karena siapa cepat dia dapat. Amin. Anda bangun kesiangan, oh kata Tuhan, berkatmu sudah tak pindahkan ke orang lain. Amin. Berjanji sama Tuhan jam berapa jam mesbah doa, tepati. Dan memakai sistemnya Daud. Sistemnya Daud apa? Aku apa? Menunggu-nunggu Tuhan. Bangun kesiangan, kata orang rezeki dipatok ayam. Jadi kalau begitu jangan bangun kesiangan. Lelet, malas, santai. Dipastikan apa yang akan didapat di hari tuanya. Bagaimana? Sengsara. Karena apa? Sudah tua masih harus kerja. Ketika engkau malas, lawan malasmu. Kalau kau tidak mau, di masa tuamu engkau tetap bekerja. Amin? Amin? Masih energik sekarang? Ayo siap bersaing dengan dunia luar. Keahlianmu apa? Engkau harus berjuang untuk maksimal dalam bidangmu, supaya di hari tuamu nanti engkau tidak perlu bersusah payah lagi, tinggal menikmati berkat Tuhan. Amin. Yang kedua, di ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Artinya yang kedua adalah, kalau mau jadi pemenang, biasakanlah menguasai diri. Ini yang tadi firman Tuhan sampaikan ke kita sesuai dengan pujian kita. Tema pujian kita hari ini apa? Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Sekelilingku ada Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu, supaya engkau punya penguasaan diri. Ketika engkau bertanding, kapan aku bertanding? Mungkin itu di hati kita dan juga umat Tuhan yang ada di rumah. Sekarang ini pun kita sedang bertanding. Pertandingan kita namanya pertandingan iman. Ketika engkau sedang bertanding, ada masalah, jangan emosi terus ciut. Aku enggak emosi. Terkadang orang salah mengerti, dikirain emosi itu harus marah, keluarkan suara keras. Bukan. Ketika engkau kesal, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang engkau inginkan, kesal di hati saja itu udah emosi. Jadi ketika engkau menghadapi masalah, engkau kesal terus ciut down, berarti itu tidak ada penguasaan diri. Kalau Yosi kasih istilah itu apa? Hatinya murahan, barang obral kok hatinya. Amin. Nggak damai. Kalau gampang tersinggung, gampang ciut, gampang sakit hati, berarti hatinya murahan, obral.
Jadi hati yang gampang ciut, gampang down, gampang minder, itu berarti hatinya murahan. Itu juga disebut tidak ada penguasaan diri. Dan dikatakan di firman Tuhan juga, di salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Jangan arogan. Ada banyak orang arogan, marah, emosi arogan, habis itu dia putus asa dan kapok. Ketika dia melakukan sesuatu yang baik, orang lain tidak balas, langsung dia bilang, kapok aku. Lain kali aku tidak mau bantu dia. Padahal firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Nah, ketika kita kapok melakukan yang baik, itu sama artinya tidak ada penguasaan diri. Maka bisa ada kemungkinan kalah dalam pertandingan iman. Dalam pertandingan iman harus menguasai diri. Caranya adalah pandang terus ke depan. Di depan kita ada apa? Ada finish. Finishnya apa? Finishnya sorga. Di sorga ada siapa? Ada Yesus. Yang ketiga, ayat 27 yang terakhir dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Di dalam tubuh kita ada apa? Ada roh dan jiwa. Berarti ada 3 yang harus kita tunjukkan, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita. Ada apa dengan tubuh dan jiwa roh kita dikatakan ayat 27? Berlatih. Dikatakan firman ini kita artikan apa? Tetapi aku melatih tubuh, jiwa, dan rohku dan menguasainya seluruhnya. Latihannya apa? Latihan yang pertama adalah latihan doa. Jadi latihan batiniah adalah doa. Biasakan banyak berdoa. Amin. Apa itu doa? Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi mulai sekarang biasakan banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mengapa kita harus biasakan banyak berdoa? Supaya Tuhan mengenal kita. Kalau mau dikenal Tuhan, banyaklah ngobrol dengan Tuhan lewat doa. Yang kedua, latihan batiniah yang kedua adalah pujian. Banyaklah memuji Tuhan. Mengapa saudaraku kita harus banyak memuji Tuhan? Karena nanti di sorga kegiatan kita adalah memuji, menyembah Tuhan. Mungkin kita berkata di bumi sekarang, wah bete banget dong nanti di sorga. Masa kegiatan kita di sorga hanya memuji, menyembah Tuhan? Itu karena engkau memakai logikamu sebagai manusia yang masih ada fisik di bumi ini. Karena di bumi kita adalah manusia yang didominasi logika. Sehingga menurut kita pergi rekreasi itu menyenangkan, cari uang itu menyenangkan, kerja bergaul itu menyenangkan. Tapi nanti kita di sorga bukan seperti tubuh yang sekarang. Kita tidak butuh uang, amin. Kita tidak butuh harta kekayaan yang dicari, beli rumah, beli mobil, tidak butuh. Karena di sorga semuanya sudah tersedia. Jadi kerjaan kita tinggal memuji, menyembah Tuhan. Mau jadi penghuni sorga? Biasakan kegiatan sorga di bumi, amin. Apa kegiatan sorga di bumi? Memuji, menyembah Tuhan, amin. Amin. Apalagi saudara yang dikasih Tuhan yang perlu kita latih, yaitu berlatih ibadah dan pelayanan. Karena ibadah dan pelayanan kita sama artinya kita menabung di sorga. Kalau kita menabung di sorga, tabungan kita di sorga nanti, ketika kita di sorga akan dicairkan menjadi mahkota. Jadi ingat baik-baik saudara yang dikasih Tuhan, ketika engkau ibadah, engkau pelayanan, bukan supaya engkau masuk sorga, amin. Jadi jangan sampai salah. Kalau ditanya nanti, kamu ngapain ibadah, ngapain pelayanan supaya masuk sorga? No. Karena kalau sorga, keselamatan sorga itu adalah anugerah. Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau lahir baru.
jaminan sorga sudah di tanganmu. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi banyak berdoa supaya imanmu punya perisai. Perisai imanmu itu akan mengalahkan segala tipu muslihat iblis, mengalahkan segala kuasa-kuasa pengaruh-pengaruh si jahat. Dan dikatakan di firman Tuhan, kalau mau menang, katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Peliharalah imanmu dengan pertandingan iman, yaitu dengan cepat berlari. Artinya jangan lelet. Kau harus menjadi orang yang sigap. Dan yang kedua, biasakanlah memiliki sikap penguasaan diri. Dan yang ketiga, biasakanlah kebiasaan-kebiasaan sorga, yaitu berdoa, memuji menyembah Tuhan, dan beribadah melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.